Ayammu lemas kayak habis dikejar hantu? Atau mungkin gampang sakit-sakitan? Udah divaksin belum ayamnya? Vaksinasi itu krusial. Ini adalah cara kita melatih sistem imun ayam agar mereka tidak gampang sakit-sakitan. Bayangkan, sistem imun ayam itu kayak tentara. Kita sebut aja ayamnya adalah si Chika. Nah, vaksin itu ibarat latihan tempur untuk tentara-tentaranya Chika. Saat divaksin, tubuh Chika dilatih untuk melawan virus yang sudah dilemahkan. Jadi, kalau nanti ada virus asli yang ganas datang menyerang, tentara Chika udah siap. Mereka sudah kenal musuhnya dan bisa langsung menyerang balik tanpa kewalahan. Nah, karena vaksinasi itu ibarat latihan militer, tentu nih latihannya ada banyak jenisnya agar tentara Chika siap menghadapi musuh-musuh yang banyak jenisnya. Jadi, apa aja sih 5 vaksin utama yang wajib diterima ayam? Newcastle disease atau yang sering juga disebut penyakit tetelo. Penyakit ini merupakan mimpi buruk bagi para peternak. Virus ini menyerang 3 bagian utama ayam, yaitu pernafasan, pencernaan, dan juga syaraf. Ayam yang terkena virus ini akan ngorok parah, batuk-batuk, dan juga sesak nafas. Selain itu, ayam dapat lumpuh dan juga memiliki leher yang melintir. Dan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini juga nggak main-main, yaitu mencapai 90-100%. Oleh sebab itu, ayam divaksin untuk mencegah virus yang mematikan tersebut. Dan ada 2 vaksinasi yang umumnya digunakan di lapangan, yaitu vaksin live dan juga vaksin inaktif. Vaksin live ini berguna untuk melatih imun ayam melawan virus yang sudah dilemahkan. Hal ini memerlukan kehati-hatian karena setelah divaksin, ayam dapat stres ringan dan itulah kenapa diperlukan vitamin anti-stres. Yang kedua adalah vaksin inaktif atau vaksin mati. Virusnya sudah dibunuh total, jadi tidak menimbulkan stres. Vaksin ini diberikan lewat suntikan yang biasanya di area dada atau paha yang berfungsi seperti booster militernya si Chika. Tujuannya adalah memicu produksi antibodi atau tentara imun dalam jumlah sangat banyak dan tahan lama di dalam darah, yang mana ini memberikan perlindungan jangka panjang yang solid. Jadi, baik vaksin live untuk respon cepat maupun vaksin inaktif untuk pelindungan jangka panjang, keduanya adalah hal yang vital untuk melawan si leher melintir ini. Tapi, Newcastle disease atau ND bukan satu-satunya ancaman yang besar. Ada lagi virus yang sangat terkenal di berita karena keganasannya, yaitu avian influenza atau flu burung. Flu burung, nama yang sudah tidak asing dan terjadi di mana-mana. Virus ini bukanlah virus biasa, melainkan virus yang mematikan. Virus ini bukan cuma menakutkan bagi peternak, tapi juga bagi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, karena dapat menular ke manusia. Hal ini dikarenakan penularannya yang begitu cepat dan angka kematiannya yang sangat tinggi, yaitu 90%. Ayam yang terkena virus ini bisa saja saat siangnya sehat, namun malamnya sekarat. Ayam yang terinfeksi oleh virus tersebut ditandai dengan jenggernya yang menjadi biru kehitaman. Oleh karena itu,
Dibutuhkan biosecurity seperti penyemprotan pada badan sebelum masuk kandang. Selain itu, vaksin terhadap virus ini sangatlah diperlukan agar tidak terjadi penyebaran virus tersebut di dalam peternakan. Vaksin yang dilakukan untuk virus ini biasanya dilakukan di paha dan juga saat ayam usia 8 minggu agar lebih terbentuk imunitasnya. Karena penyebaran yang begitu cepat, saat menyebar yang bisa kita lakukan adalah culling ayam tersebut yang mana harus dimusnahkan agar tidak menginfeksi yang lainnya. Kalau manusia bisa jerawatan atau kutilan, ayam juga punya penyakit yang mirip-mirip. Pernah lihat gak ayam yang di area jengger, pial atau kakinya muncul bintik-bintik kasar, kering, dan hitam seperti kutil? Itu bukan sekedar luka, itu adalah cacar ayam atau fowl pox. Bintil-bintil ini mengganggu ayam, membuat mereka stres dan malas makan. Walaupun jarang mematikan, cacar ini adalah pencuri produktivitas ayam. Ayam yang harusnya bertelur dan juga fokus untuk tumbuh besar, energinya habis untuk melawan penyakit ini dan juga produktivitasnya anjlok. Lalu, bagaimana cara penyakit ini menular? Tentu bisa dari kontak langsung. Tapi, penyebar utamanya seringkali adalah musuh yang kita semua kenal, yaitu nyamuk. Nyamuk yang menggigit ayam sakit, lalu terbang dan menggigit ayam sehat, bisa memindahkan virus cacar ini. Jadi, bagaimana kita melindungi ayam dari si kutil ini? Jawabannya adalah vaksinasi. Vaksin ini tidak disuntikan ke daging, tidak diminum, dan juga tidak diteteskan ke mata seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Vaksin ini diberikan dengan metode tusuk sayap. Jarum ini dicelupkan ke dalam cairan vaksin, sayap ayam direntangkan, lalu jarum ditusukkan menembus selaput tipis di sayap ayam. Jika vaksinnya berhasil, di lokasi tusukan tadi akan muncul satu bintil cacar kecil yang membengkak. Ini justru tanda yang sangat bagus. Ini bukti bahwa latihan tempur jika tersebut berhasil. Sistem imun ayam merespon vaksin tersebut. Dan sekarang, ia resmi kebal terhadap virus cacar yang sebenarnya. Vaksin kita berikutnya adalah penyakit ILT. Ini adalah virus yang secara spesifik menyerang dan menghancurkan batang tenggorokan ayam. Jika penyakit lain membuat ayam lesu atau lumpuh, ILT membuat ayam mati lemas. Lalu, bagaimana cara kita melindungi ayam dari skenario horor ini? Jawabannya adalah melalui vaksinasi tetes mata. Anda mungkin bertanya, penyakitnya di tenggorokan, kenapa vaksinnya di mata? Mata ayam memiliki saluran air mata yang terhubung langsung ke sistem pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokannya. Dengan meneteskannya di mata, kita tidak hanya sedang mengobati mata, kita sedang menggunakan mata sebagai jalan pintas untuk mengirim virus latihan ini langsung ke pintu depan, tepat di area pernafasan di mana virus ILT liar akan menyerang. Sistem imun lokal di sana langsung mengenali ancaman ini dan membangun pertahanan. Ini adalah strategi untuk melatih tentara tepat di gerbang pertempuran, yaitu pada tenggorokan. Kita sampai pada vaksin kelima atau yang terakhir untuk penyakit yang bernama Gumboro. Jika penyakit lain adalah perampok yang menyerang rumah,
Gumboro adalah teroris yang meledakkan pabrik senjata dan akademi militernya. Penyakit ini juga sering dijuluki sebagai HIV-nya ayam. Bukan karena cara penularannya, tapi karena apa yang diserangnya. Virus Gumboro tidak menyerang tenggorokan atau saraf seperti virus-virus lainnya. Ia secara spesifik menyerang dan menghancurkan satu organ vital pada ayam muda, yaitu Bursa fabricius. Anggap saja ini adalah akademi militer sekaligus pabrik antibodi untuk tubuh si ayam. Disinilah sel-sel imun dilatih dan juga diproduksi. Virus Gumboro masuk dan menghancurkan akademi ini. Hasilnya, sistem kekebalan tubuh ayam lumpuh total. Disinilah kengeriannya. Ayam yang kena Gumboro mungkin tidak langsung mati karena Gumboronya. Tapi karena pabrik senjatanya sudah hancur, ia jadi tidak punya tentara. Penyakit super ringan seperti flu biasa atau bakteri lingkungan yang harusnya tidak berbahaya, tiba-tiba bisa menjadi mematikan bagi dia. Jadi, bagaimana kita melindungi akademi militer ini? Jawabannya adalah dengan vaksinasi juga. Vaksin Gumboro adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Karena virus alaminya masuk melewati mulut, maka vaksinnya pun diberikan lewat air minum. Ini adalah vaksinasi massal yang akan diminum oleh semua ayam. Dan disinilah pentingnya. Jika ayam sampai kena Gumboro, semua vaksin lain yang sudah kita bahas tadi, Newcastle disease, flu burung, cacar, dan juga ILT, bisa jadi sia-sia. Penyakit tetelo, flu burung, cacar, ILT, dan juga Gumboro. Lima penyakit tadi hanyalah sebagian dari program kesehatan ayam yang jadwalnya ketat. Metodenya berbeda-beda. Ada yang harus disuntik, ada yang ditetes mata, ada juga yang harus tusuk sayap. Belum lagi dengan mengurus stres pasca vaksinnya. Program vaksinasi adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan ketelitian agar imunitas terbentuk dengan baik. Di PT Aman, kami percaya bahwa peternak harus bisa fokus pada hal yang paling penting, yaitu mengelola kandang dengan tenang dan mendapatkan hasil produksi yang optimal. Kerumitan program kesehatan tadilah yang kami ambil alih untuk Anda. Kami menyediakan ayam petelur berkualitas yang siap produksi. Ayam kami tidak sekedar dijual. Ayam kami tumbuh di dalam sistem yang tertata. Mulai dari DOC, program vaksinasi lengkap termasuk 5 yang tadi kita bahas diberikan secara presisi oleh tim ahli kami. Selain vaksinasi, kami melakukan pemantauan kesehatan berkelanjutan di setiap fase pertumbuhan kritisnya. Kami memastikan nutrisinya, kualitas airnya, dan performa tubuhnya terjaga. Jadi, saat ayam itu tiba di kandang Anda, ayam tersebut sudah siap untuk bertempur bersama Anda.